50% iya dan 50% tidak. Sama sekali enggak, tapi kalau memaksakan ya saya bilang kalau saya sukanya tuh ini. Kalau sukanya orang tua gitu ya nanti dirundingin milihnya yang mana gitu. Tidak. 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 Iya. Tidak memaksakan. Iya. Orang tua saya selalu mendukung apa yang jadi keinginan saya atau cita-cita saya. Tidak. Tidak. Kalau lagi puncak-puncaknya ya biasanya saya tinggal keluar kalau nggak terlalu malam. Kalau emang udah malam biasanya saya tinggal tidur. Kalau nggak saya tinggal makan. Cara menyikapinya ya bilang ke orang tua. Terus kalau apa itu lagi moodnya nggak baik ya besoknya. Kadang-kadang harinya tuh laginya tuh nggak mood, terus besoknya tuh orang tua itu lagi nggak sibuk, lagi makan tuh dijak omong, bicara baik-baik kayak gitu. Berbicara yang baik-baik dengan orang tua. Orang tua itu mempunyai hati nurani. Orang tua itu pasti akan luluh jika kita berbicara yang baik. Terus seperti kita itu berbuat baik kepada orang tua itu pasti orang tua kita itu pasti akan luluh. Jadinya caranya berbicara yang baik dengan orang tua. Karena saya tahu di balik keegoisan mereka itu selalu memberikan kepada anaknya itu yang terbaik. Di balik keegoisan mereka itu pasti terdapat kebahagiaan yang akan kita dapat saat kita itulah pokoknya. Membicarakan masalah dengan baik-baik agar apa yang kita inginkan dengan orang tua itu sama, tapi dengan cara yang baik agar tidak menjadi yang masalah yang tidak diinginkan gitu. Saya menuruti keinginan orang tua saya dengan cukup berat. Ya memilih cita-citanya sendiri aja, karena kan ya yang ngalamin juga dirinya sendiri, yang jalani juga dirinya sendiri. Saya akan berusaha untuk bicara dengan orang tua dengan secara baik-baik dan mereka akan mengerti kalau saya mempunyai keinginan sendiri. Dengan cara baik-baik dan terus membujuknya seperti itu menuruti semua keinginannya, nanti pasti orang tua akan memaklumi dan akan mendukung cita-cita tersebut. Ya, membujuknya agar bisa satu pemikiran dengan cita-cita yang saya inginkan. Membicarakan dengan orang tua dengan baik-baik agar tidak usah bertengkar dengan orang tua, membicarakan dengan baik-baik. Kalau nggak bisa sih, nggak pernah itu. Soalnya pikiran saya sama orang tua itu seringnya itu satu pemikiran. Tapi kalau nggak pernah itu saya disuruh mondok waktu SMP, terus saya tuh bilangnya tuh baik-baik. Kayak nggak pondok tapi tiap hari tuh ngaji di rumah, terus ikuti kajian kayak gitu, terus nggak apa-apa, nggak mondok. Yang aku lakukan ya menuruti aja semua yang keinginan orang tua. Orang tua itu kalau kita menuruti ya, jelasnya kedepannya orang tua itu pasti akan menyesalnya itu pasti mikir gini, kenapa aku dulu itu bisa menuntut anakku gini padahal kemampuan anakku itu tidak gini, kenapa ya, pasti orang tua itu mikir gitu loh. Jadinya menuruti aja, pasti orang tuamu itu pasti akan menyesal. Nasibnya itu iya emang menyakitkan, tapi kan ada yang bilang pasti ada kebahagiaan kan. Jadinya itu pasti di dalam kesakitanmu itu kamu itu ada kayak kayak kamu itu ada hal baru gitu di hidupmu, terus ya pasti kamu menemukan hal-hal yang baru dan
pasti akan bahagia ujung-ujungnya. Percaya saja pasti ya. Iya, memang jatuhnya kebanyakan depresi. Tapi kalau aku depresi gitu ya, mending aku curhat kepada orang yang kayak bisa memberikan, maksudnya itu orang yang apa ya, yang aku percaya gitu loh. Jadi bukan sembarangan orang yang saya curhati. Nurut, di perjalanan dibilangin ya baik-baik. Pasti semua orang kalau udah dibilangin baik-baik, kalau udah kayak satu keutuhan yang utuh itu pasti bakal jalan terus. Sama, membicarakan baik-baik. Tapi jika orang tua nanti masih memaksa, ya kita harus menuruti. Tapi kalau kita belum bisa menerimanya, ya rasa kesal itu ada. Tapi kita tuh harus gimana ya? Harus membuatnya tuh jangan terlalu kayak musuhan gitu sama orang tua. Kita harus selesaikannya dengan baik-baik. Saya tidak pernah membujuk orang tua saya karena saya tidak punya cukup keberanian. Saya membayangkan akan terjadi pengusiran di rumah. Dengan adanya pembuktian, jadi kita tuh bisa sukses tanpa adanya ada paksaan ini itu gitu guys. Saya akan membuktikan dan berusaha agar orang tua bisa mengerti. Saya akan melakukan ya sama seperti pertanyaan kedua tadi, membujuknya dengan cara menuruti keinginan dan selalu membantu orang tua ketika sedang susah maupun senang. Ya dibujuk terus nanti, tapi kalau udah nggak berhasil ya dengan sedikit berat hati ya harus mengikuti pemikiran orang tua. Terus membujuknya dengan melakukan hal-hal yang baik bagi orang tua, menuruti keinginannya. Kalau misalkan tidak bisa ya terpaksa harus mengikuti kemauan orang tua dengan sedikit berat hati. Kalau tidak bisa satu pemikiran, saya akan berusaha buat mewujudin apa yang orang tua saya mau. Tapi di samping itu juga saya bakalan ngewujudin cita-cita saya. Jadi dua-duanya bisa keambil gitu loh. Orang tua nggak sakit hati, tapi saya juga bisa mewujudkan impian saya.